Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi? Semoga anak Umi dalam keadaan sehat walafiat. Anak Umi yang Umi sayangi, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai manfaat sumber daya air. Ya, manfaat sumber daya air. Manfaat air bagi kehidupan, ya, untuk minum, mandi, mencuci, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Nanti akan Umi jabarkan satu persatu, ya, manfaat air untuk kehidupan kita. Yang pertama yaitu tadi, ya kan, sebagai sumber pengairan dalam pertanian. Pengairan dalam pertanian seringkali dilakukan petani saat musim kemarau, di mana hujan tidak turun. Pengairan juga dilakukan ketika tanaman siap untuk dipanen. Jika tidak ada pengairan, maka tanaman pertanian tidak dapat tumbuh dengan baik. Karena hal tersebut, petani harus air yang cukup, ya, memiliki air yang cukup untuk kebutuhan pertanian. Ya, Nak Umi. Jadi salah satunya itu untuk pengairan sumber pertanian yang memerlukan air yang begitu lumayan banyak, ya, untuk mengairi sawah. Kemudian untuk pembangkit tenaga listrik. Anak Umi, ya, sumber daya air menjadi salah satu sumber pembangkit tenaga listrik yang disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Air dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir air yang berguna untuk mengaktifkan generator pembangkit listrik, sehingga hal ini dapat menghasilkan listrik untuk menyuplai kebutuhan sehari-hari manusia. Dapat diketahui bahwa aliran listrik ini telah menjadi salah satu kebutuhan penting yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sumber penerangan, sumber gerak, teknologi. Maka dari itu sumber daya air memiliki peran yang penting untuk berkembang serta kemajuan dunia. Ini Umi, ya, Umi pernah tuh ke Sigura-gura, yaitu tempat pembangkit tenaga listrik yang ada di Sumatera Utara. Ya, emang benar, untuk mengalirkan kincir, ya, untuk menyalakan generator itu menggunakan air, menggunakan bendungan. Umi pernah ngelihat sendiri, datang ke sana dan masuk ke terowongan ke dalam tempat digerakannya kincir itu di bawah bendungan tersebut, di bawah air, anak Umi. Jadi memang luar biasa, ya, untuk pembangkit tenaga listrik itu menggunakan tenaga air. Sekarang kita masuk sebagai pemenuh kebutuhan rumah tangga. Manusia sepanjang hidupnya akan selalu membutuhkan air. Meskipun zaman terus berubah-ubah, namun air akan selalu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air sangat sering digunakan dalam kegiatan rumah tangga. Biasanya air untuk minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan memasak. Sumber daya air memenuhi kebutuhan rumah tangga biasanya berasal dari air tanah. Pasalnya, air tanah sangat berperan penting untuk mengakomodasi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Air tanah kemarin sudah kita bahas, ya, Nak Umi, ya, gimana proses terjadinya air tanah.
Sekarang kita akan masuk ke sumber air minum. Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti akan selalu membutuhkan air untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan makhluk hidup lainnya, semua akan selalu bergantung pada air. Sumber air minum sejak dulu yaitu sungai. Sungai sebagai air minum telah dimanfaatkan manusia sejak dulu. Pasalnya, sungai merupakan penampungan air alami yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kini banyaknya limbah pabrik serta tumpukan sampah telah mengakibatkan air menjadi tercemar. Maka sedikit air sungai yang dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Jadi menggunakan apa? Air sumur, air pam ya. Untuk sekarang kalau menggunakan air sungai itu sudah tercemar. Sekarang kita masuk ke pengelolaan sumber daya air ditujukan kepada pencapaian 3 hal. Ada di buku ya Umi. Yang pertama, mengupayakan agar air selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, memelihara agar kualitas air memenuhi persyaratan untuk digunakan bagi berbagai keperluan. Yang ketiga, mengupayakan agar air selalu terkendali. Itu ya, ada 3 pencapaian. Jadi penyediaan air tawar ya Umi, penyediaan air tawar yang bersih dalam jumlah yang cukup setiap dapat terjamin sepanjang perjalanan air tersebut tidak dimuat secara berlebihan dengan bahan-bahan pencemar yang membahayakan. Demikian juga pengambilan air dari dalam tanah dalam jumlah lebih dari jumlah yang dapat dimasukkan kembali melalui siklus peredaran air alami. Yaitu apa Umi? Siklusnya melalui hujan. Ya, proses peredaran air itu melalui hujan yang ada di bumi ini. Oke Umi, itu aja penjelasan dari Umi. Kalian catat manfaat sumber daya air, kalian ringkas dengan baik-baik di buku catatan. Dan Umi sudahin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.